Oke, kembali lagi ke seri belajar dasar Laravel ya teman-teman. Jadi kita kemarin sudah belajar mengenai read, kemudian create, update, dan kali ini kita akan belajar mengenai delete. Ya, kalau kita lihat kemarin kita sudah berhasil melihat kategori, kemudian menampilkan form untuk edit ataupun create ya. Kita sudah bisa menampilkan. Nah, sekarang kita akan melakukan operasi terakhir yaitu delete. Nah, untuk tombol delete ini silakan direncanakan mau ditaruh di mana ya. Bisa juga ditaruh di sebelah edit ini atau juga mau ditaruh di saat user mengakses kategori detail. Jadi bebas mau di mana saja ya, tidak ada aturan baku, bebas sesuai project kalian. Tugas kita di sini adalah melakukan operasi delete. Jadi dimanapun lokasi tombol delete ini berada itu bebas ya. Jadi silakan rencanakan sesuai project kalian masing-masing. Kita bisa langsung mulai dengan membuat root terlebih dahulu. Ya, seperti biasa kita akan buat root-nya yaitu dengan verb delete, kemudian URI-nya adalah photos, kemudian pakai parameter lagi teman-teman ya. Karena kalau kita lihat tabel itu kan pasti datanya ada banyak dan ini semacam pointernya. Jadi yang mana data yang mana yang mau dihapus ya. Jadi kita harus memberitahu ke Laravel bahwa data yang dengan ID sekian yang akan dihapus ya. Kemudian kita menggunakan actionnya atau metodenya adalah destroy, kemudian dengan route name photos.destroy. Oke, kita langsung buat route-nya teman-teman. Kita selalu membuat route pertama kali yaitu di routes, kemudian web.php. Jadi route ini ibarat peta ya teman-teman yang kalau saya bilang ya. Jadi kita tulis delete di sini, kemudian kita copy saja di sini. Kita lihat lagi, verbnya adalah delete. Kita tulis dulu delete. Kemudian URI-nya sama ya teman-teman ya, sama kategori controller. Kemudian metodenya destroy ya, langsung aja kita rubah jadi destroy. Kemudian destroy. Oke, kita sekarang sudah punya route untuk delete. Sekarang kita akan tentukan tombol delete ini ada di mana. Karena di sini kita sudah ada kolom untuk action ya, jadi mungkin delete-nya kita taruh di sebelahnya sekalian. Jadi nanti kita bisa dari list ini kita bisa melakukan edit dan delete. Oke. Jadi langsung saja kita buka di bagian index ya teman-teman. Indeks kategori itu ada di resources, view, kemudian kategori dan index. Ya, ini. Jadi di sini kita ada kolom ID, name dan action. Nah, di action inilah ya. Jadi letaknya ada di sebelah edit. Kita buat td untuk delete. Oke, kita simpan, delete. Nah, kita save dulu. Kita coba di browser ya teman-teman. Nah, nanti gini ya. Nah, ini kan kita mau menyatukan satu kolom nih ya. Actionnya ini edit dan delete mau kita jadikan satu kolom. Jadi kita harus buat ini jadi call span. Call span artinya dia menyatukan dua kolom ini kita jadikan satu ya. Kita save, kita coba di browser. Nah, ini jadi satu kolom ya, jadi satu kolom. Oke, sekarang kita akan proses yang delete ini. Jadi gini teman-teman, karena di route ini kita menggunakan delete bukan get ya, jadi kita tidak bisa langsung kirim link gitu untuk menuju controller karena kita menggunakan verb delete. Jadi kita harus kirim dalam bentuk form ya.
kita harus kirim dalam bentuk form, meskipun formnya isinya cuman tombol untuk delete ya. Kita buat formnya dulu teman-teman. Nah, formnya ini kita arahkan metodenya. Nah, HTML ini cuman bisa metode get dan post ya. Jadi Laravel menyediakan blade direktif untuk metode delete. Actionnya tentu saja kita arahkan ke root yang barusan kita buat, yaitu kategoris destroy ya, kita arahkan ke sini. Nah, tentu saja kita kirim parameternya, ID-nya ya. Nah, sama seperti yang edit ya, kita kirim parameter berdasarkan ID-nya yang kita kirim ya. Kemudian karena form, jadi kita harus tetap pakai CSRF ya untuk perlindungan. Kemudian karena kita butuh metodenya adalah delete, jadi kita harus pakai juga delete di sini ya. Ini adalah blade directive untuk metode ini hidden ya, sebenarnya hidden karena form HTML cuma bisa post dan get, jadi kita tambahkan di sini dari blade untuk metode delete ya. Sekarang cuman ada satu saja, kita pakai button ya, button tab, karena form ya kita submit, kita kirim ya. Kemudian kelas, kita pakai kelas dari Bootstrap btn, kita mau warna merah, jadi kita pakai danger. Jadi kelasnya kelas button dan warna merah karena delete ya. Kemudian kita hapus delete. Nah, tulisannya adalah delete. Nah, gini teman-teman. Jadi sekali lagi karena kita butuh di sini adalah formnya delete, jadi kita harus menggunakan metode delete di sini karena form HTML cuman bisa post atau get ya. Nah, kenapa kita kirim dalam bentuk form? Karena ini tadi kalau cuman menampilkan kita pakai get, tapi kan kita mau kayak melakukan request ke server gitu ya teman-teman dengan verb delete, jadi kita harus kirim dalam bentuk form. Tentu saja kita arahkan formnya ke destroy untuk menangani delete, dan kita kirim juga parameternya karena di sini dibutuhkan parameter ya, ID-nya yang mana ya. Kita pakai, karena form kita tetap pakai CSRF, dan isinya form ini cuman button saja. Kita cek di browser, kita buka dulu controllernya dari app, HTTP controller, kemudian kategori controller. Nah, di sini kita akan membuat metode baru public function dengan metode namanya destroy ya. Nah, ini metode destroy, saya zoom. Nah, gini teman-teman. Nah, ingat kita tadi mengirim parameter ya. Jadi sama seperti waktu read one data maupun yang update ya. Jadi kita bisa menggunakan route model binding ya. Kita copy saja, kita bisa langsung mencari nih. Jadi dari parameter yang dikirim, angka yang dikirim, ID-nya itu kita bisa langsung mencari dan menemukan datanya untuk disimpan di variabel kategori. Nah, karena variabel kategori ini sudah menyimpan baris data, ibaratnya pointernya ini sudah menunjuk baris data yang dimaksud, jadi kita bisa langsung saja melakukan operasi delete teman-teman. Nah, langsung gini ya, cukup seperti ini saja. Kemudian habis melakukan operasi, kita langsung redirect saja ke index. Nah, seperti ini ya. Jadi saya ulangi penjelasannya, yaitu waktu kita di view ya, di tampilan. Ya, di sini ya teman-teman, kita refresh.
Di sini perhatikan di kanan bawah ini, kalau kita diklik, bukan di kanan bawah, enggak ada. Jadi saat kita klik tombol ini, ya, apa yang terjadi sebenarnya, dia mengirim form, ya, mengirim form ini, yaitu mengarah ke kategori .destroy dengan mengirim parameter ID dari kategori yang dibuka ini, ya. Jadi ini kan pengulangan, jadi ada banyak data. Nah, masing-masing ini kalau perhatikan di kiri bawah itu ada ID-nya, ya, berbeda-beda tiap data. Nah, ini yang akan dikirim melalui parameter ini, dikirim ke kategori destroy, ya, akan dikirim ke sini. Nah, dikirim ke sini. Nah, dikirim ke sini teman-teman. Jadi angka yang dikirim ini angkanya, yaitu ID-nya, ID dari data pada tabel. Kemudian kita akan panggil method destroy pada kategori controller. Nah, di mana di kategori controller kita melakukan route model binding, di mana kita hubungkan langsung dengan tabel kategori. Nah, langsung dicari dari ini. Jadi dengan ID ini langsung dicari, dihubungkan ke tabel, maka ketemu data yang dimaksud berdasarkan ID-nya. Jadi kalau kita kirim misalkan peralatan rumah tangga, ID-nya 1, ya, jadi di sini langsung akan dicari nih pada tabel kategori dengan ID 1 itu datanya, baris datanya, yaitu ini teman-teman. Datanya ini akan disimpan di variabel kategori ini. Nah, kalau berarti kan kita sudah dapat data yang dimaksud. Nah, kalau sudah dicari, kita tidak perlu mencari lagi, ya. Nah, kita langsung saja, kita karena sudah ketemu, ibaratnya datanya udah ketemu nih. Nah, kalau udah ketemu ya nggak usah dicari lagi, langsung kita delete saja, kita action delete, ya. Setelah dihapus, kita akan arahkan halamannya ke indeks. Oke, kita coba di browser. Kita show all kategori atau kita akses indeksnya. Kemudian kita coba delete, ya. Kita coba delete yang hewan peliharaan. Kita delete. Nah, otomatis hilang teman-teman, ya. Kemudian perawatan. Nah, hilang juga teman. Testing. Nah, hilang semua teman-teman, ya. ID-nya kan berurutan teman-teman, ya. Tadi kita sudah menghapus beberapa, ya. Jadi kita coba tambahkan kategori baru. Misalkan kita tambah kategori apa, ya, sabun misalkan, ya, sabun .jpg, add new kategori. Nah, perhatikan ID-nya lompat ke 14, ya, karena ID itu meskipun sudah dihapus, jadi ya dilewati teman-teman. Jadi uniknya dari ID itu dia cuman khusus untuk satu data, jadi tidak tergantikan, ya. Jadi misalkan kita sudah menghapus nih, ini sabun kita hapus juga nih, ya. ID 14 itu seperti dimuseumkan teman-teman. Jadi kalau seperti pemain bola itu seperti nomor punggungnya itu sudah diabadikan, jadi tidak bisa dipakai oleh pemain lain. Jadi misalkan kita tambah misalkan olahraga gitu, ya, olahraga misalkan. Ini tidak akan menggantikan yang 14. Nah, dia akan langsung lanjut 15. Jadi ID yang sudah pernah dipakai itu akan diabadikan, akan dihilangkan. Kenapa? Biar tidak bentrok teman-teman. Jadi mungkin suatu saat dalam perjalanan project itu ada data yang sudah dihapus atau sudah tidak aktif lagi. Kemudian kita menambahkan data baru supaya tidak terjadi konflik, ya. Jadi misalkan kita pernah pesan barang dengan ID 3,
Tapi karena ID3 sudah dihapus, kemudian diganti dengan fashion, misalkan fashion bayi misalkan, jadi pemesanan sebelumnya yang mebel itu tidak berubah menjadi fashion anak, jadi diabadikan. Jadi ID ini kalau kita hapus akan diabadikan. Jadi seperti kalau sepak bola itu pemain legend itu nomornya akan diabadikan, tidak bisa dipakai pemain lain. Itu teman-teman. Jadi kita sudah berhasil melakukan CRUD dengan lengkap ya. Oh ya, kalau kita cek di tabel kategoris ya, memang datanya benar-benar sudah dihapus teman-teman ya. Berarti kan kita ada ID urut, kemudian lompat 15, ID 11 sampai 14 sudah kita hapus tadi ya. Jadi yang tampil di sini benar-benar dari tabel ya. Jadi kita sudah berhasil melakukan semua operasi CRUD dengan controller. Nah, kemarin ada yang tanya live wire itu buat apa sih? Nah, kita akan lihat ya. Kita akan lihat apa fungsi atau manfaat atau keuntungan kita menggunakan live wire. Jika misalkan Laravel pun sudah sudah oke lah, sudah mempermudah kita. Nah, kemudian apa yang bisa ditambahkan oleh LiveWire dalam project kita? Apa keuntungan dan keunggulan LiveWire? Jadi mulai video berikutnya kita akan mulai membahas mengenai LiveWire, karena basic saya kira untuk Laravel sudah cukup kita bahas, dan puncaknya kita sudah bisa melakukan operasi CRUD ya. Jadi dasarnya sudah cukup. Jadi silakan dipahami dulu mengenai CRUD menggunakan controller Laravel, karena berikutnya kita akan bahas mengenai LiveWire. Karena LiveWire juga bisa melakukan operasi CRUD juga, kita akan lihat perbedaannya di mana ya. Nanti bebas saja lebih enak menggunakan LiveWire atau tetap Laravel biasa ya. Kita akan lihat nanti keunggulan-keunggulannya dan perbedaannya. Oke, terima kasih teman-teman.